Kemudian sekaligus sebagai yang masuk di dalam pengurus bendahara dari WKPUB yang hadir pada kesempatan ini, Bendahara Umum Ibu Mindarti. Ya, silahkan berdiri, Bu. Iya. Oke. Nah, kami minta maaf. Banyak teman-teman ketua bidang yang tidak bisa hadir oleh karena harus menunggu cucu. Kalau nunggu cucu itu pengurus ini posisinya sebagai apa pasti sudah tahu. MC. Tapi lebih dari itu sebenarnya pengurus WKPUB ini lebih banyak adiuswo, lansia. Maka begitu kami melihat di sini kelihatannya banyak yang muda, apalagi ada bidang kepemudaan. Ini kami justru harus belajar dari sini kecakapan di dalam mengelola bonus demografi anak-anak muda. Kami agak mengalami kesulitan proses rekaderisasi untuk terutama dalam memasuki dunia milenial gitu ya. Generasi kami generasi remaco, remaja kolot. Jadi udah tua-tua semua. Kemudian tadi bendahara, salah satu yang hadir adalah koordinator, nanti kami akan sampaikan, koordinator kegiatan atau kelompok kerja Aisyah, Ibu Trias Probawati. Ya. Kemudian anggota ada di sebelahnya Ibu Mimi. Ya. Lalu kemudian tadi Bu Iman, bendahara bidang Soskes ya, Ibu Maruli, Ibu Titik Maruli, berdiri Bu. Ya, nah, ini bersama dengan pendampingnya Bapak, supaya memperkenalkan namanya Pak Maruli tentu saja. Namanya apa? Siombing. Pak Maruli Siombing. Tapi yang Jawa Pak Siombing kan. Ya. Kemudian bersama kami ini pendamping dari Pak Dit, Pak Dibyo Karyadi, Ibu Eti Dibyo Karyadi. Iya. Nah, ini mantan pengurus juga. Nah, kami justru yang muda-muda kami harapkan untuk bisa berlanjut. Kami itu permasalahan kami. Ini mereka nampaknya juga memiliki tanggung jawab di bidang yang lain sehingga agak sedikit kami mengalami kesulitan untuk mendapatkan proses regenerasi. Nah, masuk pada kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, lanjut saja. Nah, mungkin di visi misi di depan. Ya, visi WKPUB itu, mungkin latar belakang dulu. Nah, agak barangkali berbeda. Kelahiran WKPUB ini adalah karena justru situasi konflik 98. Kita bisa ingat kembali apa yang terjadi di Kalimantan, di Sulawesi, Poso, Ambon, dan 98 di Jakarta. Ini sangat serius. Lalu teman-teman Ansor yang kemudian menolong untuk gerakan yang akan melakukan tindakan-tindakan anarkis itu tertahan. Nah, bermula dari situlah kemudian ketika mulai reda peristiwa itu, kemudian ada pertemuan, ada silaturahmi, dan berkembang atau
merasa tidak cukup hanya bertemu saja, semakin sering berjumpa, semakin sering silaturahmi dilakukan, semakin ditemukan atau diangkat permasalahan-permasalahan yang terjadi di negeri ini, dan khususnya di Jakarta, lebih khusus lagi di Jakarta Timur. Nah, ini latar belakang munculnya wadah. Kami memang hanya beberapa komunitas, tetapi cukup terwakili. Kami bisa sebutkan dari komunitas Kristen itu ada dari GKJ, ada dari GKI. Dari GKI itu diwakili oleh Bapak Pendeta Ferdi Sulaiman. Teman-teman dari GKI mungkin cukup tahu beliau. Kemudian dari GKJ justru saya karena ngurusi para demonstran, sehingga sampai pada selesai kami masih konsentrasi di sana, dan penatua yang terlibat sekarang banyak yang sudah almarhum. Pak Ferdi masih dengan setelah emeritus. Kemudian ada Romo Rianto. Romo Rianto itu dari Gereja Santo Antonius. Kemudian ada Sang Ketut Jaya dari Pura Rawamangun. Kemudian ya, Ustadz Ali Kohar itu ayahanda dari Ustadz Apas. Beliau gugur ketika COVID 2021 ya, Juli 2021. Kemudian ada juga komunitas Gereja Kristen Okumene, itu ada Bapak Purba. Nah, masih ada beberapa yang lain yang terlibat juga. Dari keluarga Kudus itu yang pertama siapa ya, Pak Budi? Pak Alek. Iya, Pak Alek. Tapi sebelum Pak Alek kelihatannya ada Pak yang benda, Pak Andreas. Andreas ya. Bendahara pertama ya. Beliau masih, tetapi sudah terjadi regenerasi. Nah, dari pertemuan, dari silaturahmi yang menyemangati, yang memunculkan spirit untuk membentuk wadah itu adalah karena perpecahan yang dirasakan sedang terjadi atas negeri ini. Kemudian juga berbagai permasalahan-permasalahan, nampaknya konflik itu atau perpecahan yang terancam itu bukan hanya sebenarnya masalah agama, tetapi ada banyak masalah lain, termasuk tentu juga masalah politik yang sangat tidak stabil. Nah, itu sebabnya ingin membentuk wadah agar bukan hanya menjadi sebuah perkumpulan, sebuah silaturahmi saja, tetapi juga silaturahmi itu semakin turun ke tingkat grassroots. Nah, itulah yang kemudian wadah itu terbentuk, wadah komunikasi dan pelayanan umat beragama. Jadi memang mencoba untuk mengedepankan pelayanan, terutama pada masyarakat bawah atau yang miskin. Juga menyikapi berbagai kondisi. Kita mungkin cukup tahu, meskipun di tingkat atas sudah ada FKUB waktu itu, tetapi di tingkat bawah atau menengah ke bawah itu kecurigaan satu dengan yang lain masih belum mudah untuk dikelola dan membangun perjumpaan, membangun sinergi, apalagi untuk kerjasama menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada. Itu sebabnya wadah ini terbentuk pada tanggal 1 Juli 99. Dengan mengangkat sebuah visi mewujudkan persaudaraan sejati antar sesama anak bangsa.
dengan berbagai aktivitasnya. Nah, dengan visi tersebut mengangkat misi membangun dan mengembangkan iman. Jadi kegiatan aktivitas silaturahmi yang kita bangun justru untuk menguatkan iman satu dengan yang lain, juga dengan kegiatan sebagai anak-anak bangsa yang dibentuk dalam kebinekaan, dalam keheterogenitasan bangsa Indonesia dan masyarakat dunia ini. Beberapa aktivitas atau kegiatan yang kami lakukan sampai pada saat ini mungkin mana ya. Nah, yang pertama kami bisa berjalan sampai 25 tahun. Silaturahmi itu kami isi dengan rapat pleno yang kami lakukan setiap bulan dan berpindah-pindah komunitas. Nah, ini nampaknya yang kemudian tetap membangun keeratan satu dengan yang lain. Lalu setiap tahun tentu saja kita melakukan raker dan musyawarah kerja sekaligus untuk melakukan pembaharuan kepengurusan itu setiap 5 tahun sekali. Kegiatan yang biasa kami lakukan di awal tahun, kami biasanya melakukan doa bersama dan syukur awal tahun itu dengan sekaligus merayakan Natal, Tahun Baru Imlek dan Tahun Baru Masehi. Bahkan kadang-kadang Maulid Nabi itu jatuh pada awal tahun. Nah, ini sekaligus kami merayakan bersama gitu. Masuk pada masa atau waktu berikutnya, saudara-saudara kita Muslim berpuasa, dan kami menjadikan itu kesempatan untuk kita mendekat kepada komunitas yang lebih rendah. Kami melakukan menyampaikan santunan sekaligus melakukan buka puasa bersama. Nah, buka puasa bersama ini kita lakukan dalam 2 kegiatan. Yang pertama terkait dengan komunitas dewasa. Kemudian yang kedua kita lakukan dengan komunitas anak-anak. Nah, anak-anak ini mereka yang tergabung di dalam pelayanan AISA. AISA itu bukan nama orang, tetapi singkatan dari Anak Indonesia Sehat. Kegiatan itu dilakukan dimulai di Kecamatan Bulugadung atas dorongan dan dukungan Pak Camat, oleh karena kondisi masyarakat yang sangat memperhatikan terkait dengan masalah gizi. Dan sekarang berkembang dorongan dan ajakan dari Bapak Wali Kota Jakarta Timur untuk mengembangkan masalah penanganan masalah stunting. Kemudian kami juga lakukan halal bihalal. Kadang-kadang ini berkaitan juga event yang terkait. Jadi sekaligus membangun silaturahmi dan kadang barengan dengan ulang tahun.